Gini Bapak dan Ibu Aryo, menurut hasil lab yang saya terima, mohon maaf sebelumnya. Di sini dinyatakan bahwa Ibu Aryo mengalami kekeringan rahim dan tidak bisa menghasilkan sel telur untuk dibuahi. Atau dengan kata lain, mandul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Pak dokter, mungkin Pak dokter bisa cek sekali lagi hasil labnya. Siapa tahu. Iya Bu, saya sudah periksa berkali-kali hasil lab ini dan memang itulah hasilnya. Tapi Pak dokter. Sudahlah. Mungkin ini sudah takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia dan hambanya cuma bisa berikhtiar dan doa. Sudahlah sayang. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi bagaimanapun juga usaha kita, semua itu kembali pada kehendak Tuhan. Jadi Bu, Pak, jangan berputus asa ya. Sudahlah Dek, gak usah sedih gitu. Masa dari sepulang ke dokter tadi kamu nangis terus? Tapi Mas, aku ngerasa gak bisa jadi wanita dan istri yang sempurna buat kamu karena belum bisa memberikan kamu keturunan. Apa artinya semua kekayaan yang kita punya ini kalau kita gak punya keturunan? Tapi aku ikhlas kok Dek, nerima kamu apa adanya. Asal aku bisa selalu ada di dekat kamu. Sama kayak telur tuh. Aku putihnya, kamu kuningnya. Lengket terus. Mas ini bisa aja bikin aku senyum. Makasih ya Mas, udah selalu sabar sama aku. Iya. Akhirnya kelar juga kerja praktikku malam ini. Hari ini terasa capek banget ya. Oke lah cus, habis ini mandi pakai air hangat, gas, berangkat tidur. Loh, apa ini ya? Loh, punya siapa ini? Astagfirullahaladzim. Cilaka ini. Waduh, gawat. Aku kudu cepet-cepet hubungi orangnya. Bisa hancur reputasiku sebagai dokter spesialis kandungan kalau kayak gini caranya. Halo Ibu. Iya Bu, benar. Begini Bu, ada hal sangat penting yang harus saya bicarakan sama Ibu segera. Anis, meski awalnya aku gak cinta sama sekali sama kamu, tapi lama-lama tumbuh juga perasaan itu sama kamu. Sayangnya kamu udah divonis mandul. Padahal aku tuh benar-benar berharap bisa punya anak sama kamu. Ya sebelum nanti. Halo, kenapa telepon malam-malam begini sih? Bahaya tahu. Gimana kalau ketahuan sama Anis? Gimana sih Beb? Aku cuma mau nanyain gimana perkembangan rencana kita. Aman, secepatnya deh. Tunggu saat yang tepat buat eksekusinya. Kamu tunggu aja kabar baik dari aku. Oke Beb? Siap Beb. Terus kapan nih kita ketemuan? Aku udah kangen banget sama kamu. Besok ya. Tunggu Anisnya berangkat ke kantornya. Oke, biar aman. Mas, aku hari ini gak ngantor dulu. Loh, gak bahaya tak? Katanya lagi banyak kerjaan. Gak apa-apa, udah
ada yang handle kok. Tapi aku mau keluar dulu. Ada urusan penting mendadak. Mau dianterin gak, Dek? Gak usah lah, Mas. Kan ada Pak Wirya sopir kita. Oke deh, Dek. Hati-hati loh. Ntar kalau ada apa-apa langsung hubungi Mas aja ya. Iya, Mas. Ya udah, Anis berangkat dulu ya. Anis. Dasar perempuan bodoh. Udah hidup bersama 3 tahun, masih juga belum sadar siapa aku. Sebentar lagi aku akan menyelesaikan apa yang selama ini aku rencanakan. Ya, segera setelah ini aku akan menyingkirkanmu dari dunia ini. Dan semua aset, harta, dan kekayaanmu akan mutlak jadi milikku. Scroll TikTok dulu dah, biar gak bosen nungguin orderan masuk. Apa ya yang viral sekarang? Waduh, masa FYP ku tobrut goyang-goyang melulu sih? Gak ada apa VT yang lebih bermanfaat gitu? Ada. Ya kan FYP-nya tergantung dari apa yang kita suka, Bang. Jadi ketahuan kan apa yang Bang Miun tonton selama ini. Iya ya, Mbak. Nah kan. Alhamdulillah, akhirnya orderan pertama pagi ini masuk juga. Mbak, aku jalan dulu ya. Oke, Bang. Yang semangat nyari duitnya, biar jodoh cepat menyala. Siap, Mbak. Oh iya, kopinya bayar nanti ya, seperti biasa. Iya, Bang. Dengan Mas Aryo ya? Iya bener, Kang Ojek ya? Siap, Mas. Yuk, monggo silakan naik. Maaf, Mas, udah sering naik ojek ya? Ya sering lah. Emang kenapa, Mas? Gak apa-apa, Mas. Kok gak naik kendaraan pribadi gitu? Ya terserah aku lah, Mas. Mau naik ojek kek, mobil, kereta api, tank, atau pesawat luar angkasa. Emang Mas mau bayarin? Waduh, bukan gitu, Mas. Cuma pengen sekedar ngajakin ngobrol customer. Soalnya Kampret, kamu fokus aja sama jalan, woi. Gak usah buka mulut. Jigongmu itu loh muncrat ke mukaku. Waduh, iya ya, iya Mas, maaf. Kamu nih, Beb, lama banget sih datangnya. Udah nungguin juga dari tadi. Ya kan aku kudu nungguin Kang Ojeknya dulu. Sabar dong, Beb. Ngapain sih kok pakai ojek? Kan mobil kamu banyak. Ya biar aman lah, Beb. Ntar Anis bisa curiga kalau aku bawa mobil. Nah, gimana nih rencana kamu selanjutnya? Aku udah gak sabar pengen cepet bisa jadi sultan. Tenang sayang, segera setelah ini aku bakal menyingkirkan perempuan mandul gak guna itu dari dunia ini. Kampret, ngapain kamu masih di sini, woi? Nganu Mas, saya nungguin bayaran ongkosnya, kan belum dibayar. Nih, ambil kembaliannya dan cepet pergi dari sini. Iya Mas, iya, makasih ya Mas. Mohon dimaafkan ya Bu, atas kesalahan fatal dan kekhilafan saya ini, sehingga membuat Ibu dan Bapak Aryo menjadi tidak berkenan dengan hasil lab tempo hari. Loh, emangnya kenapa dengan hasil labnya kemarin, Pak Dokter? Begini Bu, ada berita gembira sekaligus berita buruk untuk Ibu.
terkait dengan hasil labnya. Bukannya kemarin Pak Dokter sudah memberitahukan hasilnya? Itulah Bu, akibat kelalaian dan kekilapan saya, terjadi kesalahan yang tidak saya sadari. Maksud Pak Dokter? Hasil lab punya Ibu tertukar dengan hasil milik orang lain yang kebetulan memiliki nama yang sama dengan Ibu. Jadi gimana Pak Dokter? Begini Bu, yang pertama adalah berita baiknya, yaitu... Waduh, aku kok kepikiran terus sama obrolan penumpangku tadi ya. Bukan urusanku sih, tapi sepertinya mereka berdua itu punya rencana yang gak baik. Mau kubiarin, tapi... Segera setelah ini, aku bakal menyingkirkan perempuan mandul gak guna itu dari dunia ini. Wah, aku kudu gimana ini ya? Bukannya itu. Loh, gak salah lagi. Mion? Iya Mbak. Kamu Mion kan? Iya Mbak, bener. Mbak ini... Ini aku Mion, Anis, teman SD kamu. Anis, Loh. Anis putri tunggal Pak Sastro Diharjo, Sultan terkaya di kota ini, bukan? Mion, bener. Gak pakai Sultan juga dong. Astagfirullahaladzim. Anis, duh Gusti, apa kabarnya kamu? Alhamdulillah baik Mion. Kamu anaknya udah berapa nih? Loh. Buru-buru anak nih, nikah aja belum? Masa sih Mion? Siapalah aku ini Anis, yang hanya tukang ojek. Kamu ya Mion, tetap aja kayak dulu, gak berubah. Ya udah yuk. Waduh, yuk kemana ini? Kita nyari tempat yang enak buat ngobrol. Kangen, pengen ngobrol masa-masa SD dulu. Bentar. Pak Wiryo, Bapak langsung pulang aja ya. Enggak Bu. Ya udah yuk. Gak apa-apa nih Anis, kamu naik motor ojek karatan gini. Ih, ngomong apa sih kamu Mion? Yuk ah. Oke, siap. Segera melakukan rencanaku selama ini. Ya, sudah gak ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Setelah tahu bahwa Anis divonis gak bisa mempunyai anak. Harus malam ini, lebih cepat, lebih baik, menyingkirkan perempuan mandul tak berguna itu dari dunia ini. Dan pastinya, semua kekayaan ini akan jadi milikku. Mion. Masih aja kamu nih ya, gak berubah. Jadi ingat masa-masa kita SD dulu. Wah, aku kok malah teringat waktu terakhir kali kita ketemu ya. Kapan itu Mion? Sebenarnya waktu kamu udah pergi, aku sempet ke rumah kamu loh, buat ketemu terakhir kalinya. Hah? Masa sih Mion? Iya Anis. Sayangnya aku cuma ketemu sama pembantu dan penjaga rumah kamu waktu itu, yang ngasih tahu kalau kamu udah pindah dari sini. Maaf ya Mion, waktu itu aku gak sempet pamitan sama kamu. Coba aja dulu aku gak pindah ke luar negeri ya. Mungkin kita masih terus main sama-sama. Atau malah mungkin kita bisa berjodoh kali ya. Ya gak mungkin lah Anis. Mana ada garis jodohnya. Kamu yang anak sultan di kota ini sama aku yang cuma anak ibu penjual sayuran di pasar. Lagian pasti suami kamu sekarang orangnya ganteng, elegan, tampan, dan berwibawa.
Anis, kok malah diam? Sorry Nis, maaf kalau aku ada salah ngomong. Mas Aryo. Mas Aryo, siapa Mas Aryo? Suamiku, Mion, namanya Mas Aryo. Mas Aryo ya. Tapi kenapa kamu malah tiba-tiba jadi sedih gitu, Nis? Aku menikah sama Mas Aryo 3 tahun yang lalu. Dan aku merasa betapa beruntungnya aku menikah sama dia. Mas Aryo adalah sosok suami idaman semua wanita. Ganteng, sabar, pengertian, dan selalu membuat aku merasa menjadi ratu dalam rumah tangga kami. Bahkan di saat aku divonis mandul oleh dokter, dia tetap selalu sabar dan pengertian tanpa menuntut apapun. Meski sebenarnya dia sangat berharap bisa segera mempunyai anak. Hingga di suatu malam... Kenapa telepon malam-malam gini sih? Bahaya tahu. Gimana kalau ketahuan sama Anis? Secepatnya deh, tunggu saat yang tepat buat eksekusinya. Kamu tahu, Mion, bagaimana rasa hancur dan kecewanya aku saat mendengar itu semua dari mulut suamiku sendiri. Waduh, sudah hampir jam 7 nih. Kok Anis belum pulang juga ya? Rencanaku jangan sampai gagal ini. Udah aku siapin semuanya. Tinggal eksekusi aja dah. Apa aku telepon aja ya? Suruh dia cepat pulang? Gak usah lah. Ntar dia curiga lagi. Stop, Mion. Aku turun sini aja. Lah, ini beneran rumah kamu? Iya, Mion. Ya ini rumah aku. Kenapa? Wah, tadi pagi kan aku udah kesini jemput penumpang. Jangan-jangan Mas pemarah tadi itu yang namanya Aryo. Waduh, ternyata... Mion. Gak apa-apa Anis. Wah, rumah kamu gede banget ya. Rumah sultan gitu loh. Saai kamu, Mion. Ya udah, aku masuk dulu ya. Dah, Mion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dek. Dari mana aja kamu sayang? Mas sampai cemas loh. Maaf ya Mas, Anis sampai lupa kabarin Mas Aryo. Tadi Anis ketemu sama teman SD Anis dulu, jadi lupa waktu deh. Saking asiknya ngobrolin tentang masa-masa SD kita dulu. Maaf ya Mas. Gak apa-apa sayang, tapi lain kali selalu kabarin aku dong. Iya Mas. Ya udah, Anis mandi dulu ya. Habis itu Anis mau kasih tahu sesuatu sama Mas Aryo. Sesuatu? Apaan tuh, Dek? Ada deh pokoknya. Apa ya? Kejutan. Wah, kejutan. Udah deh. Ntar aja Anis mandi dulu ya. Dek, udah kelar belum mandinya? Ini loh, Mas sediain jus jeruk anget kesukaan kamu. Iya Mas, bentar, dikit lagi nih. Waduh, kok bisa kebetulan gini sih? Ternyata penumpangku tadi pagi itu suaminya Anis. Kalau dengar cerita dari Anis sih, kok beda banget ya? Kasar, pemarah, dan... Segera setelah ini, aku bakal menyingkirkan perempuan mandul gak guna itu dari dunia ini. Waduh, gaswat ini. Jangan-jangan
jangan-jangan kalau benar begitu berarti Anis sekarang dalam bahaya dong. Waduh, kudu cepet-cepet balik nih sebelum semuanya terlambat. Sakit, Mas. Astagfirullahaladzim. Terlambat. Wah, terlambat. Mas Aryo, setelah kamu tahu kejutan manis dariku ini, pasti kamu bakal jadi pria dan suami yang paling bahagia di dunia. Sama Mas, aku juga akan jadi istri sekaligus wanita yang paling bahagia di dunia saat ini. Ternyata aku bukan wanita yang mandul, Mas. Dan aku udah gak sabar pengen kasih kejutan bahagia ini sama kamu. Tapi Dek, udah kelar belum mandinya? Ini loh, Mas sediain jus jeruk anget kesukaan kamu. iya Mas, bentar, dikit lagi nih. Nih dek, cepet diminum jusnya, biar badan kamu seger dan hilang capekmu setelah seharian keluar rumah. Makasih ya Mas. Oh iya Mas, Anis mau kasih tahu sesuatu sama Mas Aryo. Apa tuh dek? Kejutan termanis dari... Wah, cepet juga racun itu kerjanya. Mati kau perempuan mandul gak guna. Astagfirullahaladzim. Wah, terlambat. Anis. Apa yang telah kamu lakukan sama Anis? Loh. Kamu lagi. Kamu kan tukang ojek yang tadi pagi itu. Ngapain kamu di sini, woi? Gak ada angin, gak ada hujan. Muncul tiba-tiba masuk ke rumah orang tanpa izin. Anis, kamu apain itu? Oh, perempuan mandul ini. Ya, mana aku tahu. Bunuh diri minum racun mungkin. Apa? Astagfirullahaladzim. Mas, kowe kok ngawur? Dia itu... Kamu laki-laki gak tahu diuntung. Kampret jalanan sampah yang sebenarnya gak layak buat wanita seperti Anis. Kenapa Mas? Kenapa kamu tega membunuhnya? Membunuhnya? Aku gak bunuh dia. Dia sendiri yang minum racunnya. Asal kamu tahu ya, kamu gak hanya membunuh satu nyawa saja, tapi kamu udah membunuh 2 nyawa sekaligus. Dia, Anis sekarang sedang hamil anak kamu 3 bulan. Hamil? 3 bulan? Anis?
Tidak mungkin. Ngawur. Anis gak mungkin hamil. Dokter sudah memvonis. Itu salah. Itu semua adalah kesalahan dokter saat memberitahukan hasil labnya. Karena hasil lab tersebut tertukar dengan milik orang lain yang kebetulan mempunyai nama yang sama dengan Anis. Satu berita baik untuk ibu, bahwa sebenarnya ibu ini tidak mandul. Dan bahkan saat ini ibu Anis positif sedang mengandung dengan usia kehamilan jalan 3 bulan. Apa, Dok? Beneran, dokter? Beneran? Iya Bu, benar. Dan agar lebih meyakinkan lagi, setelah ini ibu bisa melakukan tes urin ya. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya. Ya ampun Pak Dokter. Senang banget dengar kabar bahagia ini. Tapi Bu, Tapi apa Pak Dokter? bersamaan dengan berita gembira ini, ada berita buruk juga yang harus saya sampaikan kepada ibu. Saya siap mendengarnya Pak Dokter. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu. Bersamaan dengan kehamilan ibu, terdapat juga hasil bahwa sel darah putih ibu berproduksi secara berlebih. Dikarenakan tulang sumsum ibu sudah tidak bisa berfungsi dengan normal. Atau dengan istilah lainnya adalah Leukemia. Iya Bu, benar. Maafkan saya ya Bu. Berapa lama waktu saya Pak Dokter? 11 bulan Bu. Enggak, kamu jangan ngawur. Itu gak mungkin. Anis itu mandul. Mana mungkin bisa hamil? Kamu itu tahu apa? Anis, kamu gak hamil kan? Bangun Anis, bangun. Bangun. Dan satu lagi yang harus kamu ketahui, karena begitu sayang dan cintanya Anis sama kamu, meski dia sudah tahu tentang semua rencana bangsatmu itu, Anis rela memindah namakan semua aset harta kekayaannya sama kamu. Karena tahu dia sudah gak akan hidup lebih lama lagi disebabkan sakitnya itu, agar kelak anaknya bisa hidup dengan layak sama bapaknya. Terus apa rencana kamu Anis? Lapor ke polisi atau... Ipon, kamu percaya gak sama cinta sejati? Awas loh, jangan muntah. Percaya gak percaya sih Nis, mana aku belum pernah ada pengalaman cinta sejauh itu. Ipon, setelah tahu tentang kehamilanku dan penyakitku ini, aku berpikir gak ada lagi yang harus aku kejar di dunia ini, selain memikirkan bagaimana nasib dan takdir anakku ini kelak. Maksudnya gimana Anis? Meski Mas Aryo mempunyai rencana sejahat itu, tapi pada kenyataannya dia selalu ada buat aku, membuat aku selalu bahagia, tersenyum, tertawa. Jadi aku memutuskan untuk menyerahkan semua aset hartaku kepada Mas Aryo demi calon baby yang ada dalam perutku ini. Setelah nanti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Anis? Tidak. Anis. Dek, maafin aku. Maafin aku Anis. Maafin aku. Anis.